Timur yang diwakili oleh senior kami, Bapak Anwar Bogeno. Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumba Timur, Ketua Pengadilan Agama, pimpinan OPD, para asisten, Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Kantor Kementerian Agama Sedaratan Sumba, Ketua MUI Sedaratan Sumba, pimpinan Ormas Islam Sedaratan Sumba, para Ketua PHBI Sedaratan Sumba, para Ketua FKUB Sedaratan Sumba, alim ulama rohaniawan lintas agama, para imam dan takmir Masjid Sedaratan Sumba, pimpinan Majelis Ta'lim Sedaratan Sumba, remaja Masjid Sedaratan Sumba, insan pers, singkatnya para hadirin yang saya kasihi, saya hormati, saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam. Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dalam suasana yang penuh kekeluargaan ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam acara Halal Bihalal yang digagas oleh PHBI Sedaratan Sumba, yang dilaksanakan secara bergilir pada 4 kabupaten yang ada di Pulau Sumba, yang tahun ini dirangkai dengan pencenangan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Peristiwa kebersamaan seperti ini mungkin hanya terjadi di Pulau Sumba. Untuk itu kita patut memberikan apresiasi kepada PHBI Sedaratan Sumba. Selanjutnya, mengiringi rasa kebahagiaan ini, dan walaupun suasana Hari Raya Idul Fitri sudah lewat, tapi nuansanya, semangatnya masih ada. Maka perkenankan saya selaku pemerintah serta atas nama pribadi, keluarga dan masyarakat Sumba Timur menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada saudara-saudaraku umat Islam Sedaratan Sumba. Hadirin yang saya hormati, acara Halal Bihalal merupakan suatu tradisi yang bernilai positif yang dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri dalam rangka menyempurnakan kemenangan dan kesucian yang telah diraih setelah melaksanakan puasa dan ibadah di bulan suci Ramadan. Halal Bihalal adalah sebuah momen untuk saling membersihkan diri dari berbagai penyakit hati, yang secara tulus ikhlas saling meminta dan memberikan maaf kepada sesama atas salah dan hilaf, karena sebagaimana dalam ajaran Islam bahwa meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain merupakan satu nilai orang yang bertakwa. Hadirin dan kaum muslimat yang berbahagia, pelaksana Halal Bihalal Sedaratan Sumba mengangkat tema dengan semangat Halal Bihalal Sedaratan Sumba dan pencanangan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Kita tingkatkan silaturahmi dan kerukunan umat beragama untuk Pulau Sumba yang sejahtera, harmoni, dan damai. Tema ini sangat tepat karena sebagaimana diketahui bahwa Idul Fitri merupakan pintu gerbang bagi manusia berpuasa untuk memasuki babak kehidupan dalam pergulatan real di tengah-tengah masyarakat. Idul Fitri mengingatkan manusia bahwa suatu tahapan kegiatan telah selesai dilaksanakan dan akan dipertemukan dengan realitas lain yang lebih menantang di tengah kehidupan ini, di mana pada episode berikutnya akan diuji kualitas dan tingkat produktivitas amal ibadahnya. Kalau pada saat berpuasa manusia sudah berhasil menyembuhkan penyakit hati dan sifat sombong, kikir, dengki, dan iri hati, menahan kaki untuk tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat, maka di bulan lain ketika tidak lagi berpuasa harus dapat dicerminkan dan dituntut untuk membuktikannya secara konkret. Namun saya yakin dan percaya bahwa dengan didikan puasa selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan dapat dijadikan sebagai pegangan untuk menjalani hidup dan kehidupan pada bulan-bulan berikutnya. Dengan demikian, Halal Bihalal ini dapat menjadi momentum yang tepat untuk merefleksikan spirit puasa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara,
di mana transformasi kesadaran diri orang-orang berpuasa berupa penyucian jiwa, pengaruh utamaan rohani, spirit perubahan, keinginan berbagi dan tolong-menolong, serta semangat ukhuwah persaudaraan dalam kebaikan harus menjadi arus utama kehidupan bermasyarakat. Hadirin dan kaum muslimin muslimat yang berbahagia, melalui kesadaran diri inilah maka dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, seseorang akan melihat dirinya dan orang lain sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan, bukan berdasarkan agama, suku, ras, golongan identitasnya, dan baju-baju luar lainnya. Kita mau menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan bukan karena dia seagama, sesuku, ataupun sedaerah asal dengan kita, melainkan karena kita sadari bahwa seorang harus ditolong karena memang dia sama-sama insan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik hidup dan kehidupan ini. Untuk itu, melalui momen halal bihalal ini, saya ingin menggugah semangat silaturahmi dan ukhuwah di antara kita semua. Marilah kita tebarkan semangat bersaudara antar sesama manusia untuk mewujudkan kehidupan yang semakin baik, indah, adil, harmoni, dan damai. Hadirin dan kaum muslimin muslimat yang berbahagia, melalui kesempatan ini pula kita patut bersyukur karena di daratan Sumba, khususnya Kabupaten Sumba Timur, telah tumbuh menjadi daerah yang dihuni oleh masyarakat yang toleran dalam kehidupan beragama. Pencanangan tahun 2022 sebagai tahun toleransi hanya sekedar untuk menggugah kembali semangat toleransi yang sudah hidup dan telah mengakar di daratan Sumba. Sebagai contoh konkretnya adalah bahwa pemuda gereja bersama unsur-unsur pemuda dari agama lain dapat menyelenggarakan pertandingan sepak bola antar umat beragama dan berlangsung dengan penuh persaudaraan dan sudah berlangsung belasan tahun. Tidak ada perkelahian, tidak ada pertengkaran, tidak ada konflik antar umat beragama, kendati terjadi benturan fisik saat bertanding. Inilah yang unik dan mungkin pula hanya berlangsung di Sumba. Selain itu masih banyak kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat lintas agama dalam mensukseskan perayaan atau peringatan hari-hari besar keagamaan. Seperti pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, pemuda gereja turut membantu melakukan penjagaan dan pengamanan. Demikian pula sebaliknya. Pada perayaan Natal dan Tahun Baru, remaja masjid dan banser juga turut melakukan penjagaan dan pengamanan. Hal ini merupakan bukti sosiologis yang menarik betapa saling pengertian antara golongan kelompok di masyarakat telah berkembang baik di Sumba. Hidup berdampingan secara rukun, toleran, dan harmonis antar umat beragama di daerah ini telah menjadi citra kita bersama selaku bangsa berbendera merah putih yang harus terus dikembangkan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Jagalah kerukunan yang sudah kita bina selama ini, sambil tetap waspada terhadap berbagai ancaman yang mungkin akan terjadi, seperti radikalisme dan intoleransi. Saya, Bupati Sumba Timur, memiliki komitmen politik untuk tetap menjaga kerukunan dan toleransi di daerah ini, serta tidak memberikan sedikit pun ruang adanya gerakan radikalisme dan intoleransi yang dikembangkan oleh oknum-oknum atau kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang membawa paham atau aliran yang dapat membingungkan umat dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga saya sangat mengharapkan kepada kita semua dan masyarakat Sumba Timur khususnya agar jangan mudah terpengaruh dan terprovokasi dengan paham-paham dan aliran yang berasal dari tempat lain yang dibawa oleh oknum atau kelompok yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saling membantu dengan tulus, saling hormat menghormati, saling hargai menghargai dalam berbagai perbedaan yang ada tanpa melihat suku, agama, dan kepercayaan serta aliran politik. Karena sesungguhnya kami sangat meyakini bahwa berbeda pun aliran politik itu hanya sesaat, tetapi yang abadi adalah silaturahmi di antara sesama. Hadirin dan kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Sumba Timur menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat apabila dalam pelayanan publik yang pemerintah lakukan belum maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kami akan terus berupaya untuk melakukan
pembenahan dan memperbaiki kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selanjutnya pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Sumba Timur, mari kita bergandengan tangan membangun daerah ini dengan berpartisipasi dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumba Timur. Secara khusus sekali lagi terima kasih Ustadz Dasat Latif yang sudah mau mengambil bagian dalam kerinduan kolektif masyarakat muslimin dan muslimat yang ada di daratan Sumba ini. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan terima kasih atas segala perhatian serta memohon pertolongan Tuhan dan seizin kita semua, maka tahun 2022 dicanangkan dengan resmi sebagai tahun toleransi di Kabupaten Sumba Timur. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati dan merahmati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam. Salve. Salam. Selanjutnya pemukulan gong mohon mendampingi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ketua FKUP Sedaratan Sumba, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sedaratan Sumba, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Anwar Puageno. Mohon perkenan untuk mendampingi Bapak Bupati dalam pemukulan gong sebagai tanda dicanangkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Baik Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami muliakan, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Pemukulan gong dari Bapak Bupati Sumba Timur sebagai tanda dicanangkan tahun 2022 tahun toleransi. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan seluruh yang telah mendampingi.